Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman setia pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tadulako atau BEM Fakultas Unpad periode 2021. Harmonis dalam bergerak, tegas dalam bersikap. Seperti yang kalau teman-teman belum tahu nih, sebenarnya podcast ini merupakan program dari Kementerian Data dan Informasi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman maupun sharing-sharing soal hal-hal yang inspiratif di kalangan mahasiswa maupun dunia kampus khususnya di Fakultas Pertanian. Nah, terkait dengan hal itu, akhir-akhir ini lagi viral nih salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu soal MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sebenarnya program MBKM ini apa sih? Terus kenapa bisa viral di kalangan mahasiswa kita saat ini? Untuk menjawab rasa penasarannya teman-teman, hari ini kami sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sudah cukup berpengalaman istilahnya dalam berbagai program di Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut, dan merupakan sosok inspiratif juga di fakultas kita ini dan mahasiswa berprestasinya universitas nih. Selamat datang Kak Bila. Hai, apa kabar Kak Aksal? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bila? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk-sibuknya buat penyelesaian studi. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. BTW, kalau teman-teman belum tahu, Bila ini cukup teman dekat saya dan hampir tiap hari ya kita ketemu juga. Almost every day. Almost every day. Saya tiap lihat Bila itu selalu terbayang di kepala aku itu, aduh penyelesaian studiku sampai mana gitu. Karena saking seriusnya dia dalam studinya, sementara saya nih kesana kemari. Tapi semua orang ada waktunya ya. Semua orang itu punya waktunya. Every people have their own way. Dia punya waktu sendiri untuk sukses. Oke, thank you. Nah, jadi Kak Bila, saya panggil Kak atau panggil Bila ya? Panggil Bila saja Bang. Oke, jadi Bila, akhir-akhir ini lagi ada program nih yang cukup bergengsi atau kayak viral dan di fakultasnya kita ini, itu soal MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, kalau kan Kak Bila mempunyai cukup banyak pengalaman kayaknya di bidang pelaksanaan program ini, seperti kayak baru-baru kemarin ya selesai salah satu program PHP 2D. Ya. Terus jadi perwakilan mahasiswa untuk pertemuan apa sih kemarin di Jakarta? Oh iya, itu diskusi sama Pak Menteri, itu salah satu program MBKM juga. Di situ kita banyak bicara sama Pak Menteri terkait apa saja sih kendala-kendala yang kita dapatkan dari program MBKM ini. Tapi kita di balik itu kita fokusnya sebenarnya datang ke sana juga untuk bicara tentang Permen PPKS yang kemarin itu digalakan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Dari tadi kita bilang-bilang tentang MBKM ini, sebenarnya kalau boleh tahu sih Bila, MBKM ini apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, program MBKM itu adalah program kompetisi, program paling menarik menurut saya yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Dari saya TK sampai saya kuliah sekarang, menurutku program yang paling keren itu program ini, program MBKM. Okay. Nah, karena banyak sekali hal-hal luar biasa yang ditawarkan. Mulai dari magang bersertifikat, pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajarnya bukan hanya ditawarkan di dalam negeri, bahkan ke luar negeri. Kita bisa magang di berbagai tempat yang kita mau. Dan itu tidak merusak esensi dari perkuliahannya kita. Justru kita diajar buat struggling untuk siap terjun ke dunia kerja. Oke, berarti kalau bisa tadi sesuai dengan Kak Bila bilang ya, berarti bebas dong untuk magang di mana saja, untuk belajar di mana saja. Berarti kayaknya kalau saya mau suka belajar di New York juga boleh kan? Boleh, of course. Berarti tetap ada jalur-jalurnya ya? Ada. Oke, nah terkait dari MBKM itu tadi,
Kan kepanjangannya itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Merdeka, Nah, yoi. sebenarnya dari kata Kampus Merdeka ini dan Merdeka Belajar, konsep seperti apa sih yang disusun oleh kementerian untuk kita? Maksudnya sebebas apa sih sebenarnya batas-batasnya kita untuk menjalankan program ini? Nah, kan bebas di sini, bebas merdeka, maksudnya di sini adalah kita itu bisa mengeksplor diri kita secara merdeka. Apa sih dari program ini sebenarnya kita dipacu untuk mengeluarkan soft skill yang kita miliki dan kemampuan kita untuk survive di lapangan pekerjaan. Jadi kita tidak hanya akan terkukung, oke, saya orang pertanian, saya hanya mau fokus di pertanian, saya hanya ada di program studi ini, enggak. Tapi kita bisa explore kemanapun kita mau. Terlepas dari program studi apapun Ya, kita ya. terlepas dari program studi apapun kita, karena ya lazimnya kita tahu sekarang banyak ya mungkin alumninya kita dia mahasiswa fakultas pertanian tapi terjunnya kemana. Oke. Dan itu sudah dinormalisasi saat ini. Oleh karena itu untuk menjawab hal itu makanya ada program ini. Kalau mau ditarik kembali asal usulnya sebenarnya sejak kapan sih program MBKM ini sudah ada di kampusnya kita? Kalau program MBKM ini saya rasa kalau dari pengalaman yang saya rasakan ya, Iya. mulai terglorifikasi itu sejak tahun 2020. Tapi sebenarnya itu sudah ada dari 2019 kalau tidak salah, karena saya ambil ekivalensi kalau tidak salah saya di 2019 waktu saya ikut KBMI, cuma memang masih sedikit yang tahu tentang program ini dan belum sebanyak ini programnya. Dulu masih ekivalensi yang saya dapatkan, tapi sekarang sudah ada magang bersertifikat, sudah ada pertukaran pelajar, ISMA, dan banyak sekali programnya saat ini yang terus dikembangkan dan kuotanya bahkan terus bertambah. Tahun ini kalau saya tidak salah di 2020 itu kuotanya 3 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Wah, luar biasa. Cukup banyak berarti kesempatan bagi Ya. teman-teman di luar sana untuk bisa belajar di luar major field-nya mereka. Yes, of course. Jadi seperti yang Kabila bilang tadi, berarti sebenarnya awalnya Kampus Merdeka ini sebenarnya berawal dari kompetisi-kompetisi seperti itu atau gimana? Enggak, bukan dari kompetisi sih sebenarnya. MBKM ini berawal dari yaitu semua magang dan lain sebagainya. Cuma itu ada waktu itu ekivalensi itu merupakan bagian. Cuma waktu di 2019 mungkin belum terglorified sekali seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kabila, boleh tahu nih Bila ya, selama mengikuti program MBKM ini, apa saja sih bentuk-bentuk program yang ditawarkan oleh kementerian dalam MBKM itu? Nah, kalau program-programnya itu sebenarnya banyak program yang ditawarkan. Kalau sekarang ini kan ada program magang bersertifikat, ada pertukaran pelajar. Nah, ada pertukaran pelajar yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kemarin kita lihat pertukaran pelajar Merdeka yang teman-temannya kita yang dari universitas lain itu bisa datang kemari, atau ISMA yang kita kenal kan biasa waktu itu ada yang lolos kalau tidak salah dari Unpad, dari teknik itu lolos berangkat ke luar negeri. Berarti sebenarnya program Kampus Merdeka ini selain untuk bisa lebih memperluas pengetahuan kita di luar program studinya kita, juga sebenarnya berarti bisa menambah relasi ya Kak Bila? Yes, of course, itu yang paling penting. Intinya kan sebenarnya program ini mau membentuk kita menjadi individu yang siap terjun ke dunia kerja. Makanya kita dibiasakan dengan dunia kerja sejak dari kita kuliah. Oke. Nah, kan tadi Bila bilang banyak sekali nih program-program yang ditawarkan oleh kementerian, toh kayak magang, kayak ada studi independen juga, ada pemberdayaan desa dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman dari kampus itu kayak tertarik nih pada program ini, namun kayak pengen ikut lebih dari satu gitu, kayak saya sementara ikut studi independen juga pengen magang gitu, apakah bisa ikut 1 kali 2 begitu? Nah, kalau case dari pengalaman saya, kalau case yang seperti itu belum pernah dapat, kecuali yang begini, dia
dia ikut kampus mengajar atau dia ikut ini studi independen ataupun mau ikut pertukaran, tapi dia ikut juga saya belum pernah dapat dia ikut di program magang-magang yang sama, kecuali dia ikut juga kompetisi yang kayak saya ikut kampus mengajar, tapi saya ikut juga PHP 2D. Nah, yang gitu pernah saya dapatkan. Tapi kalau yang dia ikut 2 program sekaligus itu belum pernah. Karena memang kan waktu programnya rata-rata 1 semester ya, jadi harus fokus di satu program itu. Iya, kalau ambil kebanyakan program kan juga kewalahan ya, keteteran. Kita kan manusia juga, bukan robot. Makanya kita kalau ikut program itu kita tidak diwajib, kita sudah diekivalensikan mata kuliahnya sama yang di kampus. Jadi kita tidak perlu ikut mata kuliah di kampus. That's the reason why. Nah, terkait dengan itu, bila kriteria sebenarnya kan ini programnya itu bebas ya untuk mahasiswa manapun. Namun pasti ada kriterianya untuk mahasiswa yang boleh dan ikut program itu. Nah, kriteria umumnya lah untuk mahasiswa untuk ikut MBKM ini itu seperti apa, Bill? Nah, kalau kriteria umumnya mau ikut sebenarnya yang penting dia mahasiswa aktif. Yang penting dia mahasiswa aktif, tapi ada beberapa program juga yang mensyaratkan untuk minimal dia semester berapa. Seperti itu, kayak kalau program magang bersertifikat itu dia minimal semester 5 kalau saya tidak salah. Nah, seperti itu. Ada syarat-syarat, nanti mungkin kalau teman-teman mau explore, saya tidak tahu semuanya ya, tapi kalau teman-teman mau explore lebih banyak, buka saja, ini dunia digital, buka saja HP-mu, cari di browsing di internet syarat dan ketentuannya apa. Karena kalau saya tidak salah MSIB itu sudah mau tutup tanggal 14 nanti. Apa itu MSIB, Kak Bill? Yang magang bersertifikat itu. Oh iya. Kabarnya ada beberapa teman kita ya yang ikut. Ya, bahkan kemarin sudah ada yang ikut. Salah satu saya juga kenal itu angkatan 2019 ikut kegiatan itu. Oke. Nah, saya pernah baca nih, Bill, katanya untuk ikut kayak program-program magang gitu di beberapa perusahaan, misalnya kalau yang pernah saya dengar ada untuk di Shopee, ada untuk di Tokopedia pun juga bisa. Startup unicorn di Indonesia. Nah, namun ternyata tetap ada dong proses seleksinya ya? Iya, of course. Nah, kan yang daftar itu saking banyaknya yang daftar, ada junior yang bilang ke saya, "Kak, saya insecure mau daftar di Shopee." Karena banyak memang yang daftar. Iya, berarti tetap ada kuotanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Iya, kalau satu Indonesia mendaftar di Shopee, urusan. Banyak sekali orang. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh Kak Bila sedikit memberikan tips-tips, kriteria-kriteria khusus lah, atau tips-tips khusus untuk bisa diterima magang di beberapa perusahaan yang ternama lah istilahnya, kayak gimana? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya sendiri belum pernah ikut program magang yang seperti ini. Saya tidak pernah ikut program magang. Kebetulan saya angkatan 2018 dan program ini mulai terglorified di Unpad, mulai ada program magang dan lain sebagainya itu nanti di tahun 2021 itu pun sudah di akhir-akhir dan saya sudah proses penyelesaian studi. Jadi saya belum sempat ikut dalam program ini, belum sempat terjun ke program magang yang di Shopee dan lain sebagainya. Saya belum terjun ke sana, cuma dari apa yang saya lihat, dari apa yang sepengalaman saya, sebenarnya yang paling penting, yang paling urgent yang harus teman-teman perhatikan adalah masalah CV-nya teman-teman. Ya, normalnya sebenarnya cara penerimaannya itu sama kayak sebuah perusahaan. Kita itu mendaftar di sebuah perusahaan seperti itu. Jadi ini adalah gambaran dunia kerja sebenarnya diberikan ke kita. Jadi bagaimana kamu menawarkan CV-nya kamu. Jadi buat CV-nya kamu itu semenarik mungkin. Dan ada juga kan yang biasa mungkin mensyaratkan ada esai. Buat esai itu sebaik mungkin. Berarti sebenarnya ini yang diincar dari kementerian untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa di dunia kerja untuk lewat progres-progres seperti ini dulu. Supaya mereka paham
Nah, dunia kerja itu seperti ini. Oh. Kan selama ini kita itu hanya terkukung di kuliah. Oke, kita datang kuliah, organisasi, tapi kita itu belum merasakan bagaimana atmosfer dunia kerja yang sebenarnya. Padahal sebenarnya kita ini habis dari sini kita itu mau terjun ke sana. Oh. Ya, ya. Selama ini kan kita cuma di situ-situ saja seperti itu. Berarti kalau kata-katanya Pak Nadiem bilang biar kamu rasa dunia ya. Nah, itu cocok. Ini lagi sih Bill yang sering jadi dilema di beberapa teman-teman mahasiswa di kampus, kayak kan beberapa program magang, program pemberdayaan desa itu kan SKS-nya itu kan walaupun SKS-nya melimpah ya. Yap. Berarti mereka harus menghabiskan waktu yang cukup lama dong di luar kampus atau fakultasnya mereka sendiri. Sehingga mungkin beberapa hal bakal terlewat, kayak misalnya mata kuliah khusus, mata kuliah jurusan yang sayangnya itu nggak bisa diekuivalensi di beberapa programnya mereka, kayak pemberdayaan desa dan lain-lain. Nah, kalau tanggapannya Bila soal ini bagaimana ya? Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan makanya kita itu harus konsultasi dulu sama Kaprodi. Nah, pas saya mau ambil ini, nanti ekivalensinya kemana aja? Oh, ekivalensinya kesini. Oh ya, berarti saya ambil ini, berarti saya aman nih Pak, 20 SKS saya. Oh iya, makanya penting buat koordinasi. Jangan asal daftar. Ya. Nah, dan juga teman-teman jangan terlalu saya mau begini. Tapi ujung-ujungnya teman-teman juga ekivalensinya kan ada beberapa kasus kemarin yang ekivalensinya kan tidak diakui. Karena kayak dibilang ini tidak bisa diekivalensi dan lain sebagainya. Tapi semua itu tergantung kita. Makanya penting sekali untuk kita koordinasi dulu sama prodinya kita. Bapak, saya mau ambil ini, nanti ekivalensinya seperti apa? Apakah bisa seperti ini? Kalau memang prodinya bilang, oh iya nanti diekivalensi sama ini bisa. Oh iya berarti boleh ikut. Berarti penting sekali ya sebenarnya untuk sebelum pilih program yang kita mau, konsultasikan dulu ke prodi mana saja yang bisa diekivalensi mata kuliahnya. Karena kan sudah ada aturan-aturannya juga. Cukup menarik ya sebenarnya program MBKM ini kalau kita telusuri lebih dalam. Selain untuk mempersiapkan kita di dunia kerja nantinya, juga bakal lebih mempermudah lah istilahnya untuk perkuliahan kita ke depannya. Sangat saya merasakan itu. Ini lagi sih yang cukup kan beberapa mahasiswa cukup lekat dengan organisasi juga di lingkungan fakultas ini, dan kadang-kadang punya pikiran begitu ya, kalau meninggalkan tanggung jawab organisasinya atau tanggung jawab lembaganya selama 6 bulan itu kayaknya perasaan begitu ya untuk meninggalkan tanggung jawab seperti itu. Kalau menurut Kabila bagaimana soal itu? Nah, kalau yang seperti ini nih, kan biasanya kalau kayak magang kita itu harus di sana. Kayak banyak teman-teman sekarang yang lagi berangkat ke Kalimantan, berangkat ke Jawa dan lain sebagainya. Jadi dia harus tinggalkan organisasinya. Nah, sebenarnya ini dilematis sih. Karena saya harus satu semester saya kasih tinggal organisasiku pasti teman-teman yang lain dia kerja apa coba, sebenarnya bisa saja dia bantu, dia bantu dari jarak jauh. Tapi ya kita tahu kan bahwa yang dibutuhkan itu fisikmu di sini. Kalau di organisasi kan we need you here man. Jadi sebenarnya solusi saya supaya kalian tetap ikut merasakan bagaimana enaknya kampus program MBKM ini, ya kan sekarang Axel pasti tahu, Axel juga bagian daripada itu. Makanya saya tanya ini. Ada salah satu program yang banyak sih sebenarnya, cuma ini salah satunya, itu PHP 2D. Itu memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan proposal untuk program pemberdayaan masyarakatnya. Luar biasa. Kan kalau di pertanian itu ada ada Himagrotek sama R&D yang lagi ikut itu. Jadi dia tetap memberikan sumbangsi kepada organisasinya,
dia tetap kerja sama organisasinya, tapi dia juga merasakan kenikmatan dari program MBKM ini. Berarti sebenarnya selain program-program individu, ada juga program-program dalam bentuk kelompok yang ditawarkan oleh kementerian dalam MBKM. Dalam bentuk kompetisi. Dalam bentuk kompetisi. Oke. Nah, terakhir nih Kak Wil, untuk penutup lah istilahnya. Boleh sedikit berikan kayak penguatan atau closing statement buat teman-teman yang masih ragu atau masih bimbang di luar sana soal MBKM ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau kasih gambaran dulu nih ke teman-teman bagaimana program MBKM ini bagus sekali bagi kita. Kalian harus bisa bayangkan, kita itu di program MBKM ini diajar sesuatu yang sangat luar biasa. Dulu itu kalau kita hanya terkukung tidak keluar, itu kita kayak orang berenang. Kita cuma berenang di kolam berenang. Kalau kita cuma di prodinya kita saja, di sini saja kita. Jadi kita cuma ada di kolam berenang itu. Kita enggak keluar. Padahal setelah latihan di kolam berenang itu kita mau diterjunkan ke dalam lautan luas. Wah. Nah, bagaimana kamu cuma belajar di kolam renang yang ukurannya ya 3x3 atau 2x3, terus tiba-tiba kamu diterjunkan di lautan luas. Iya. Pasti langsung engap, nafasmu tidak sampai, kamu tidak akan survive di sana. Oke. Itulah yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Karena dia tidak mampu beradaptasi di lautan luas itu. Tapi sekarang ini kita sudah dihempaskan di lautan luas. Nah, ini kau coba lautan luas supaya pas kau terjun betul-betul ke lautan luas tidak terjun bebas kayak batu jatuh ke bawah. Supaya kita bisa tetap survive. Dan teman-teman tahu di zamannya kita ini, dulu orang bilang kita itu harus berlari mengejar mimpi. Sekarang tidak, harus lompat kita. Dan dari program ini kita bisa lompat karena kita bisa dapat relasi yang cepat. Memang teman-teman, pada saat magang dan lain sebagainya itu kita akan merasakan bagaimana atmosfer dunia kerja yang sebenarnya, yang persaingan dan lain sebagainya. Saya itu banyak sekali dapat curhatan dari teman-teman yang ikut magang itu, Bill, saya tuh magang capek. Kenapa? Ternyata begini dunia kerja, kompetisinya banyak, begini-begini. Nah, ternyata itu sebenarnya harus kita pelajari. Jangan nanti kita terbiasa di kampus cuma begini-begini saja, terus pas terjun di dunia kerja kaget. Tapi sekarang kalau kita terjun ke dunia kerja, ya kita sudah biasa, kayak ya sudah, ini namanya dunia kerja, kita sudah mulai beradaptasi. Jadi kita adaptasinya bukan pas keluar, tapi sudah sejak dari di dalam kampus itu kita sudah beradaptasi dengan dunia kerja. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau mampu, kalau mau bisa, kalau mau akan beradaptasi dengan baik di lautan luas itu, belajarlah dari sekarang untuk berenang di lautan luas itu. Manfaatkan apa yang ada, manfaatkan semuanya yang ada. Teman-teman, ini program luar biasa. Ini program yang sangat baik. Program yang sangat-sangat mendukung teman-teman, bukan hanya untuk kuliahnya teman-teman, tapi untuk masa depannya teman-teman, bukan hanya untuk bekerja tapi untuk karirnya teman-teman. Jadi manfaatkan dengan baik. Saya setiap kali bicara tentang MBKM saya selalu bilang ke teman-teman, rugi apalagi junior-junior. Kalau kita angkatan 18 ya udahlah ya. Kita sudah tua. Kita sudah harus fokus menyelesaikan studi kita. Banyak tekanan juga. Ya. Tapi buat teman-teman yang angkatan 19, 20, apalagi 2021, guys, manfaatkan ini. Saya cuma bilang ke mereka, manfaatkan, ikut semua programnya. Habiskan 60 SKS-mu itu di luar. Habiskan 60 SKS-mu itu untuk mencari pengalamanmu sebelum kau terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Jadi guys, manfaatkan ini dengan baik. Dengan itu teman-teman, 2021, 2019, kalau bisa dari sekarang pergi kamu dari kampus. Pergi, pulang wisuda gitu ya. Habis SKS di luar. Iya. 3 semester bisa di luar. Rugi kalau diunta terus. Luar biasa. Barangkali mungkin kita bisa bantu tanam di Jepang kan? Iya, bisa bantu tanam di Jepang, atau nanti pergi siapa tahu bisa pergi ke New York atau luar negeri sana.
cari pengalaman teman-teman, cari experience melalui program ini. Rugi tidak dimanfaatkan, dapat uang jajan kok. Itu kan yang dicari juga salah satunya. Ternyata ada benefit plusnya juga ya. Plusnya, tapi itu anggap bonus. Pengalamannya yang utama. Nah, ternyata selain memang untuk banyak bonus-bonus benefit di luar hal-hal akademik yang ditawarkan, kayak bonus jalan-jalan, bonus uang gaji juga. Iyalah. Jadi teman-teman rugi kalau sebenarnya tidak ikut MBKM ini. Selain memang kalian diajarkan untuk beradaptasi di dunia kerja nantinya, biar nggak kaget-kaget, dan begitu masuk dunia kerja, saya sudah rasa kemarin di MBKM, toh jadi nggak kaget lagi. Biasa saja. Begini memang. Dari kata-katanya kita, begini dan kerja. Jadi sudah begini kerja. Saya rasa lalu semester 5. Yoi. Bisa pakai jalan-jalan juga barangkali sampai ke New York, ketemu 3 Spider-Man, spoiler alert. Yoi. No way home guys. Siapa itu Peter Parker? Oke. Ya, teman-teman, cukup luar biasa pembicaraan kita dari siang ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Amin. Pembicaraan ini, dan tentunya tetap ikuti terus podcast BEM Fakultas Unpad periode 2021. Bakal ada lagi hal-hal yang lebih menarik pastinya dari hari ini. Terima kasih Kabil atas kesediaannya. Saya Axel Fauzan sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's a wrap.